Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan belum akan mengumumkan soal apakah ada pelanggaran terakit video Presiden Prabowo Subianto yang mengajak mencoblos Cagup Jateng Ahmad Lutfi dan Cawagup Jateng Taj Yassin. Dia mengatakan masih memproses masalah tersebut, karena waktu 7 hari semenjak penelusuran dilakukan. Kita punya waktu itu dan kami harapkan bisa selesai dalam minggu ini, kata Bagja di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Bagja mengatakan memang hal tersebut akan diumumkan pada hari ini atau besok. Rupanya agak belakang, Rabu ya. Rabu kemungkinan hasilnya. Kita lagi mengejar terus untuk menyelesaikan hasil penelusuran kami, kata dia. Bagja mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran. Bahkan, Bawaslu sudah meminta keterangan saksi ahli. Untuk Prabowo, Bagja mengatakan hal itu tidak akan dilakukan. Nanti setelah Rabu nanti ya. Pas Rabu ya, Rabu atau Kamis nanti, pungkasnya. Diketahui, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI akan memanggil Presiden Prabowo Subianto jika terbukti melanggar aturan kampanye terkait dukungannya terhadap pasangan calon Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Taj Yassin. Saat ini Bawaslu tengah melakukan penelusuran terhadap video dukungan Prabowo guna memastikan apakah ada pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan hasil penelusuran tim mereka akan menentukan langkah selanjutnya. Tergantung dari hasil tim, penelusuran tim. Pertanyaannya sekarang melanggar atau tidak? Ujar Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Baru kemudian kalau kita cari, kalau melanggar maka tentu akan kita panggil yang berkaitan dengan orang-orang yang ada dalam video, sambungnya. Diketahui, kampanye Prabowo dilakukan di akhir pekan. Berdasarkan peraturan KPU pejabat negara diperbolehkan melakukan kampanye tanpa cuti. Meski begitu, Bawaslu tetap harus memverifikasi apakah kampanye tersebut melanggar ketentuan yang ada atau tidak. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memanggil pihak-pihak terkait yang ada dalam video tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, jika tidak ada pelanggaran, penelusuran ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Bawaslu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2024 yang memungkinkan pejabat negara, termasuk presiden, untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu. Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi pada Senin 18 November siang. Badan Meteorologi dan Geofisika menginformasikan erupsi terjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Tinggi kolom abu yang teramati sekitar kurang lebih 600 meter di atas puncak. Berdasarkan informasi BMKG, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi kurang lebih 52 detik. Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, tercatat Gunung Ibu mengeluarkan kolom abu setinggi kurang lebih 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Hampir sama dengan aktivitas sebelumnya, erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dengan durasi 43 detik. Bahkan sebelumnya pada pukul 13.38 waktu Indonesia Timur, erupsi Gunung Ibu juga mengeluarkan kolom abu setinggi kurang lebih 700 meter di atas puncak atau 22.025 meter di atas permukaan laut. PVMBG juga melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan yang berada di sekitar Gunung Ibu dianjurkan untuk tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km
ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung. Kemudian jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut, ataupun masker dan juga kacamata. Seluruh pihak juga diimbau agar menjaga kondisivitas suasana di masyarakat untuk tidak menyebarkan narasi bohong dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat juga diimbau agar selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan Gunung Ibu di GAMIJ untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunung Ibu tersebut. Bahkan masyarakat, instansi pemerintah maupun instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan aktivitas maupun rekomendasi Gunung Ibu melalui website PVMBG atau Magma Indonesia. Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Saya kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang pada Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu Kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari Kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari Kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop. Sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana. Lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak ada kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP.